Shalom CSN dimanapun saudara berada, tiba saatnya kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Let's praise Him together. Woo! Sebab Dia Allah yang beserta dengan kita. Kita ada sampai saat ini karena penyertaannya. Amin saudara. Haleluya. Saatnya saat ini saudara, mari kita persiapkan setiap hati kita untuk bersama-sama kita mendengar benih firman Tuhan. Biarkanlah firman itu dapat bertumbuh dalam setiap hati kita saat ini. Dan biarkanlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dan menjadi dampak bagi sekeliling kita. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang berjalan bersama kami, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia.
kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menopang kami. Engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, sungguh kami Tuhan menyatakan bahwa kami tidak takut. Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Mungkin saat ini kami mengalami masa yang sukar, kami mengalami masa yang sulit dalam hidup kami. Namun kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang menolong setiap kami. Engkau Allah yang menyediakan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI CSN, kita kembali bertemu di dalam ibadah online pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah saat ini Tuhan ajarkan kami lebih dalam lagi mengenai pesan-pesan firman-Mu yang akan membuat kami semakin merasa sungguh mengalami kasih karunia yang luar biasa yang daripada Tuhan. Ajari kami bagaimana kami bisa mengenal kekuatan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memiliki dampak bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap setiap pesan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara yang terkasih. Tema kita pada hari ini adalah mapping atau pemetaan. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan belajar bagaimana kita ini bisa membuat perubahan di dalam kehidupan kita sendiri sebelum kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Caranya bagaimana? Kita akan belajar dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ini bendahara ini berbuat tidak jujur kepada tuannya. Ayat yang kedua, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi ini bendahara ini orang yang gak jujur. Dia korupsi uang tuannya, dia hamburkan uang tuannya, dan dia ketahuan, saudara. Dan dia harus bersiap-siap untuk menghadapi keadaan di mana dia akan dipecat. Suruh tanggung jawab sama tuannya. Pertanggungjawabkan urusanmu, rampung nih dulu urusanmu. Rampungkan dulu semuanya, selesaikan semua urusanmu, lalu habis itu kamu akan saya pecat. Apa yang masih menjadi tanggunganmu kamu selesaikan dulu. Kemudian ayat yang ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini bukan membenarkan perbuatan daripada bendahara yang tidak jujur ini. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa orang yang jahat seperti ini ternyata memiliki suatu kecerdikan yang luar biasa. Begitu dia kena masalah bahwa dia akan dipecat, yang pertama kali muncul, dia tidak bangun sikap atau mentalitas menjadi korban. Yang dia bangun adalah bagaimana dia menemukan solusi untuk kehidupannya. Pertama-tama dia mapping dulu. Dia secara otomatis memetakan dulu kekuatannya sendiri. Loh kok bisa? Apanya yang dipetakan? Jelas dikatakan ayat yang ketiga bahwa tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Dia tahu bahwa mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dia sadar bahwa kalau dia dipecat, dia jadi pekerja ladang nggak bisa, ngemis malu. Dia tahu, saudara, apa yang menjadi kekurangannya dia, bahwa dia nggak bisa lakukan pekerjaan itu. Langsung dia petakan, waduh habis ini saya mau ngapain? Dia mulai cari solusi, saudara. Ini walaupun orang jahat, tapi ternyata cerdik. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Langsung keluar solusi. Oh ya, aku tahu. Kayak si bungsu yang kita bahas pada ibadah yang kemarin, saudara.
Begitu kena masalah, solusinya keluar. Itu seringkali orang-orang yang tidak percaya justru malah punya mentalitas seperti itu. Begitu kena masalah, bukan perasaannya yang main, waduh aku hina, waduh aku melas ya, waduh aku sedang mengalami kesialan saat ini seperti ini. Kenapa Tuhan tidak adil padaku dan sebagainya. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Si bendahara yang gak jujur ini juga bersikap gak mengasihani diri sendiri, gak pandang sebagai korban. Ya udahlah, aku ketahuan aku salah kok. Apa yang harus aku lakukan? Dia lalu muncul suatu ide dalam dirinya. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Supaya kalau nanti dipecat, ada orang yang akan nampung aku di rumah mereka. Loh, cerdik toh saudara. Engko nek aku dipecat, aku nggak jadi gelandangan. Engko nek aku dipecat, aku nggak akan keleleran di jalan. Dia ngerti, saudara, apa yang harus dilakukan. Ayat 5 dikatakan demikian. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya pada yang pertama, berapa utangmu pada tuanku? Kan tadi tuannya ngomong, sebelum tak pecat, urusan tuh utang piutang itu, kamu urus dulu, kamu kan bendaharaku, yang utang sama aku kamu urusi dulu. Ya, kalau sudah nanti selesai kamu laporin ke aku, terus kamu tak pecat. Nah, si bendahara nggak jujur ini punya ide. Wah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sehingga ketika nanti aku dipecat, ada yang mau nampung aku di rumahnya. Nggak perlu aku nyangkul, nggak perlu aku ngemis. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Jawab orang itu, dia akan nanya sama orang yang utang sama tuannya ya. Berapa utangmu? Ayat 6 dikatakan, orang yang utang sama tuannya berkata, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepada orang itu, ini surat utangmu. Duduk, buat surat utang lain. Sekarang tulis 50 tempayan. Loh, utangnya berapa saudara? 100. Suruh nulis berapa? 50. Oh, badi itu. Ada potongan. Gak apa-apa. Kamu utang berapa? 100 tempayan. Tak diskon 50%. Kamu bayar 50 saja. Itu karena kebaikan aku loh. Orang ini kan jadi punya utang budi sama dia saudara. Kalau nanti dia dipecat, akan ada yang mau nolongin dia karena dia udah tolongin. Ya tak bantu gampang, tak kei keringanan. Ini ojo lali ya karo aku ya. Dia bilang seperti itu. Ini cerdik saudara. Orang yang gak percaya, orang jahat, tapi cerdik. Ini bukan ngajari kita supaya jadi orang licik, enggak. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan itu gak bijaksana. Tidak lebih berhikmat daripada orang-orang dunia. Mereka mungkin menggunakan kecerdikannya dengan cara yang salah, tetapi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, begitu kena masalah, kita tahu apa yang harus dilakukan dengan benar, saudara. Lalu dia datangin lagi. Ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, bendahara itu ngomong sama yang punya utang, yang kedua. Berapakah hutangmu? Jawab orang itu. 100 pikul gandum, katanya pada orang itu. Ini surat utangmu, buat surat lain 80 pikul. Oh, tadi punya utang 100 pikul, suruh nulis 80 pikul. Tak diskon 20% ya. Tapi ojo lali yo karo aku ya. Jangan lupa ya sama aku. Nah, pinter toh saudara. Lah, 2 orang punya jasa ya kan, utang budi sama si bendahara yang gak jujur ini. Kemudian ayat 8, tuannya ini kagum sama kecerdikan si bendaharanya yang gak jujur ini. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Lalu di akhir perumpamaan itu Tuhan Yesus berkata, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Orang-orang dunia itu kayak si bendahara yang gak jujur tadi, ngerti apa yang harus dilakukan. Kita seringkali kalau sedang kepepet nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang mengakibatkan kalau saudara doa di gereja, minta didoakan supaya saya mengalami terobosan dalam keuangan, dalam pekerjaan saya, supaya saya mengalami terobosan di bidang ini, di bidang itu dan sebagainya. Saya minta ini, kenapa kok nggak terjadi? Karena nggak tahu bagaimana caranya. Lalu mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan gak adil, itu diberkati, digenapi janjinya, aku
Aku udah didoain puluhan hamba Tuhan, nggak pernah tuh digenapi dalam hidupku. Karena nggak tahu caranya bagaimana ngambil berkat itu. Nggak tahu bagaimana caranya bisa menggenapi janji Tuhan itu. Dan di sini Tuhan ajarkan pada kita, seringkali kita kehilangan apa yang seharusnya menjadi hak kita karena kita tidak cerdik, saudara. Nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Makanya orang yang berkemenangan itu seharusnya, maksud dari firman ini adalah begitu terkena masalah, itu yang dipikirkan itu jangan perasaannya, langsung frustasi, putus asa. Wah, hidupku hancur, hidupku selesai sudah. Baru dipecat kerja aja sudah merasa hidupnya berakhir. Jangan mikirin perasaannya. Kalau kena masalah itu jangan diperbudak dengan perasaannya, tapi solusi, cari solusi. Itu yang diinginkan Tuhan bagi orang-orang percaya. Bukan jadi pribadi yang lembek dan diperdaya oleh perasaannya, dikendalikan perasaannya, tetapi begitu kena masalah yang pertama kali muncul solusinya apa ya? Cari jawabannya. Cari Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Alkitab ngajarin kita bahwa caranya itu adalah mapping, seperti yang dilakukan bendahara yang tidak jujur itu. Kalau kita kena masalah, kebetulan kita itu ngalami sesuatu yang sama seperti yang dialami oleh bendahara yang tidak jujur ini. Hal pertama yang dilakukan adalah pemetaan diri, mapping. Kan dia udah ngomong, waduh dipecat, nyangkul aku raiso, ngemis aku isin. Nyangkul aku malu, nyangkul aku nggak bisa, ngemis malu. Dia sadar dia nggak bisa cari uang dengan cara lain. Nah terus caranya gimana ya? Dia cari solusi kan. Utangmu berapa? 100, tak diskon 50%. Utangmu berapa? 100 pikul gandum. Wes ngene ya diskon nih 80. Tapi aja lali yo karo aku ya. Cerdik kan saudara? Jangan lupa lo sama saya ya. Begitu nanti dia dipecat, banyak yang nolong dia. Dan berapa banyak orang yang berhutang sama tuannya itu, dia diskon semuanya. Itu namanya cerdik cari solusi. Kita nggak nyontoh kejahatannya, tetapi kecerdikannya. Kita anak Tuhan juga harus seperti itu. Pinter cari solusi. Kalau kena masalah itu, yang pertama muncul solusinya apa ya? Jadi nggak selalu nganggap dirinya sebagai korban. Perumpamaan ini mengajar kita mengenai mapping atau pemetaan. Yang dipetakan siapa Pak? Ya kita sendiri. Karena seringkali kita itu orang Kristen tidak tahu bagaimana ngakses janji Tuhan itu agar digenapi. Makanya hari ini Alkitab ngajarin kita bahwa caranya adalah mapping, pemetaan. Kita harus ngerti kekuatan kita itu di mana. Makanya Yesus berkata bahwa orang-orang tidak percaya kadang lebih cerdik dalam membuat solusi. Itulah mengapa dia memberi contoh tentang bendahara yang tidak jujur. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, tuh loh, kamu lihat bendahara yang gak jujur. Begitu ketahuan curangnya dan mau dipecat bosnya, yang pertama muncul dalam pikirannya adalah solusi. Yesus mau ngomong sama murid-muridnya, tuh loh, bendahara yang gak jujur. Begitu kena masalah, yang pertama muncul solusi. Kalian juga harus kayak gitu. Begitu kena masalah, kepepet, yang muncul solusi. Petakan diri kalian, apa kelebihan kalian, apa kekuatan kalian, kembangin itu. Jangan kalah sama orang-orang dunia. Jadi saudara, orang yang berkemenangan itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Jadi yang pertama muncul dalam pikirannya, orang yang berkemenangan itu adalah apa solusinya. Dan mulai mapping atau memetakan kekuatannya sendiri. Apa yang aku bisa. Dan bendahara yang jujur ini terbukti, dia nemu solusinya. Tahu apa yang harus dilakukan. Mapping atau pemetaan diri mengajari kita untuk berpikir bahwa ada cara yang lain kalau kita mengalami jalan buntu di satu jalan. Kita harus berpikir tentang solusi. Mapping, pemetaan diri, ngajari kita. Kalau kita ketemu suatu hal yang tidak mungkin untuk bisa diterobos, kita tahu bagaimana cara yang lain untuk bisa menempuh itu. Selalu ada cara, saudara.
Tuhan selalu sediakan jalan. Tuhan selalu sediakan jawaban. Asal kita selalu berserah, berharap, dan selalu meminta petunjuk Tuhan, Tuhan pasti akan berikan janji-janjinya itu dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Banyak anak Tuhan begitu kena masalah tidak berpikir tentang solusinya bagaimana, dan kebanyakan malah melihat apa yang sudah dicapai dulu-dulu. Ini di masa-masa seperti ini banyak sekali orang update status atau tulis di story WA-nya, di story media sosialnya. Aku merindukan saat-saat sebelum pandemi di mana omsetku sekian. Kapan ya ini berakhir? Ya kita berdoa ini segera berakhir, saudara. Kapan ya ini berakhir sehingga aku bisa kaya 1 tahun 2 tahun yang lalu? Ini namanya melihat masa lalu. Ini namanya gak bersikap sebagai pemenang. Ini memang masalahnya seperti ini, kondisinya seperti ini, kita terima, lalu kita cari solusinya bagaimana. Itu yang Tuhan mau, saudara. Oleh karena itu, pada ibadah pada hari ini, firman Tuhan ajari kita bagaimana kita itu bisa menjadi pemenang. Mulai petakan diri kita, kelebihan kita, kemampuan kita, yang terbaik yang kita bisa itu apa, dan mulai kembangkan. Ngomong gampang, Pak, nyatanya juga susah. Ya memang susah. Tapi daripada mikirin masa lalu yang gak bisa kita ambil kembali karena kita gak punya mesin waktu, saudara, dan gak mungkin bisa, karena memang tidak ada, itu hanya science fiction saja, ya kan? Untuk apa kita pikirin masa lalu? Kita habiskan seandainya yang dulu kembali dan sebagainya. Kenapa kita nggak mikir solusi untuk masa depan? Itu baru umat pemenang. Solusinya apa? Itu yang harus kita cari. Amin, saudara. Jangan lihat ke belakang lagi. Segera berpikir tentang solusinya bagaimana. Kita belajar dari perumpamaan mengenai bendahara yang tidak jujur. Dia terjepit, kepepet, tapi masih ada ide yang cerdik untuk menjadi seorang yang menemukan solusi di dalam setiap masalah yang mengalami seolah-olah jalan buntu untuk bisa dipecahkan. Marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu mencari solusi ketika kita nemu masalah. Solusinya apa, Pak? Ya saudara sendiri yang tahu masalahnya apa. Karena masalah saudara itu kan banyak sekali. Kan tidak mungkin saya bedah kalau di PHK solusinya begini, kalau sedang masalah keluarga solusinya begini. Petakan saja sendiri, saudara. Cari jawabannya sama Tuhan, cari hikmat Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia. Kalau kita kurang hikmat, minta sama Tuhan, minta jalan keluar dari Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak kasih jalan keluarnya. Memang tidak harus selalu dijawab, nak kamu harus begini, nak kamu harus begitu. Kebanyakan gak seperti itu. Karena kalau Tuhan dikit-dikit ngomong seperti itu, kita jadi anak manja. Tuhan, aku di PHK, aku harus bagaimana? Kan kita pinginnya Tuhan langsung ngomong, gak apa-apa, kamu buat lamaran lagi, masukkan ke perusahaan itu. Nanti pasti kamu diterima dan kamu jadi manajer di sana. Gak ada kan kayak gitu? Kalau memang ada yang ngomong kayak gitu, bohongan, saudara. Gak mungkin. Karena Tuhan itu ingin kita nyari jawaban, berdoa, bergumul, nanti Tuhan cari jawabannya bisa dengan berbagai macam cara. Entah tiba-tiba ada saudara yang datang, loh ada lowongan loh, ini pas banget dengan kamu yang dibutuhkan di perusahaan itu, bisa. Atau datang dari siapapun, tiba-tiba ada orang, oh ini ada orang yang tertarik loh dengan kemampuanmu, bagaimana kalau berpartner untuk bikin sebuah usaha. Pertolongan Tuhan tuh macam-macam datangnya. Kalau saudara ngarepin harus suara secara supernatural, ya seperti zaman perjanjian lama, ya saudara akan kecewa. Yang muncul bukan suara Tuhan, bisa-bisa pikiran kita sendiri, dan itu tidak terjadi lalu kita nyalain Tuhan. Cari jawabannya dalam firman Tuhan. Cari jawabannya, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku kepepet, apa yang harus aku lakukan? Walaupun mungkin gak ada suara apa-apa. Ya saya sendiri sering seperti itu, apa tiba-tiba kamu harus begini dan sebagainya dan sebagainya. Kebanyakan ya enggak. Atau kalau iya pun kadang-kadang ya itu suara saya sendiri, saudara. Tidak selalu. Saya tidak berkata Tuhan tidak pernah bicara dengan kita secara langsung, tapi tidak selalu.
Karena kalau dikit-dikit kita mengharapkan Tuhan ngomong sama kita akan jadi anak manja. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Tuhan ingin kita mencari jawaban lewat firman-Nya. Di sini udah ketemu kan? Saudara nyari jawaban, ini udah ketemu. Lewat firman Tuhan pada hari ini. Bahwa apa? Kalau mentok masalah, mulai apa? Mapping, petakan. Apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan kita. Kayak tadi, si bendahara yang tidak jujur. Aku nggak bisa nyangkul, aku nggak mungkin ngemis. Nah, dia tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan begini. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa kita sebagai anak-anak Allah juga harus memiliki suatu mentalitas yang begitu kena masalah, cari solusinya. Apa ya yang harus aku lakukan? Minta hikmat Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan berikan petunjuk. Lewat cara apapun. Lewat firman Tuhan hari ini, lewat orang lain, atau lewat siapapun, pasti Tuhan akan beri jawaban. Atau mungkin lewat buku yang saudara baca. Atau mungkin lewat apapun. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan cara apapun, saudara. Tetap maju di dalam Tuhan, petakan kekuatan saudara, dan maju. Kemenangan akan menjadi bagian saudara. Mulai mapping. Ketika nemu masalah, yang keluar dalam pikiran kita adalah mapping, petakan apa yang menjadi kelebihan, apa yang bisa kita kerjakan, itu kita kerjakan dulu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan buat kami semua. Biarlah kami Tuhan berikan kekuatan hati supaya kami itu bisa melakukan pemetaan bagi diri kami sendiri. Kami tahu kekuatan kelebihan kami, sehingga kami tahu solusinya ketika kami mendapatkan suatu persoalan yang menghimpit kami. Terima kasih Tuhan untuk mengajari kami mengenai firman-Mu yang membuat kami semakin dikuatkan bahwa ada sesuatu jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan selalu sediakan jika kami mau mencari petunjuk dari Tuhan dan belajar mulai memetakan kekuatan kami sendiri dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan, sehingga bukan hanya menolong diri kami sendiri, tapi kami juga akan menjadi dampak bagi orang lain. Beri kami pertolongan-Mu Tuhan, petunjuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, silakan melanjutkan aktivitas saudara, dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.